Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mari kita lanjutkan materi kita, itu kita akan menjelaskan saling menasihati dalam Islam. Ini terbagi dari 3 poin, yaitu ada dakwah, kemudian ada khutbah, dan juga ada tabligh. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan tentang dakwah. Saya ulangi sedikit. Jadi dakwah ini secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab da'a yad'u dakwatan. Da'a yad'u dakwatan. Artinya ajakan atau seruan seperti itu. Jadi secara istilah mengajak seseorang kepada jalan Allah untuk mendapat ridhonya. Jadi dakwah ini merupakan ajakan seruan untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada agama Islam. Dan dakwah ini bisa dilakukan baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Maka ada dakwah bil lisan dan juga ada dakwah bil hal. Kemudian dakwah bil hal itu apa? Kalau bil lisan mudah ya, kita mengajak seorang, misalnya contoh kecilnya mengajak teman kita sekolah atau teman kita kerja, waktunya azan zuhur kita ajak ke masjid, itu sudah dakwah dengan lisan. Kemudian kalau dakwah bil hal itu apa? Dakwah bil hal itu dakwah dengan akhlak, dengan perbuatan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yang pada video sebelumnya saya sudah jelaskan kisah Rasulullah dengan pengemis buta Yahudi, di mana setiap harinya dia selalu mengejek Rasulullah, mengatakan Rasulullah adalah orang gila seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Justru setiap pagi Rasulullah menyuapi, memberikan makan kepada pengemis buta Yahudi. Sampai akhirnya, singkat cerita, Rasulullah meninggal, kebiasaan ini diteruskan oleh sahabat Abu Bakar Rasyid. Sampai pengemis tadi mengatakan, kamu bukan orang yang biasanya menyuapiku, karena orang yang biasa menyuapiku adalah orangnya sangat lembut sekali, dia selalu menyapaku, membesarkan hatiku. Kemudian Abu Bakar mengatakan, memang benar, ketahuilah wahai pengemis, sesungguhnya orang yang setiap kali kau caci maki, kau katakan orang gila, Muhammad gila, dan yang lainnya itu adalah orang yang setiap hari menyuapimu, memberikan makan kepadamu. Maka seketika itu pengemis tadi menangis sejaji-jajinya dan akhirnya dia masuk Islam. Nah, berkat apa? Dia adalah berkat akhlak Rasulullah tadi. Bagaimana beliau dihina, dicaci maki, beliau tidak membalasnya dengan sesuatu yang buruk, tetapi justru beliau membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu memberikan makan kepada pengemis tadi. Jadi bagaimana Rasulullah, cara dakwah Rasulullah dengan akhlak yang mulia, beliau tidak mengumpat, tidak mencaci maki ketika beliau dihina, tapi justru memberikan akhlak yang baik. Kisah yang lain misalnya, ketika Rasulullah lewat di suatu jalan itu, setiap hari pasti Rasulullah diludahi oleh seorang pemuda. Kemudian singkat cerita, satu hari diludahi, hari kedua juga diludahi, hari ketiga diludahi, di hari keempat itu Rasulullah tidak menemukan pemuda tadi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada penduduk sekitar, dikatakan bahwa pemuda yang setiap hari meludahi Rasulullah itu sedang sakit. Maka justru apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah justru menjenguk pemuda tadi, pemuda yang selalu menghina, meludahi beliau, dijenguk sambil dibawakan makanan. Itu membuat pemuda yang selalu meludahi tadi malu melihat akhlak Rasulullah begitu mulia. Setiap hari aku ludahi, justru tidak marah, justru ketika aku sakit dijenguk, bahkan diberikan makanan. Nah, itu membuat dia menangis, dan atas izin Allah pemuda yang selalu setiap hari meludahi Rasul tadi masuk Islam. Nah, ini merupakan contoh bagaimana seseorang manusia termulia yaitu Nabi Muhammad SAW, dakwah beliau tidak hanya cukup dengan lisan tapi juga dengan perbuatan, artinya dengan akhlak mulia.
Makanya benar dikatakan wakana khuluquhul Quran. Bagaimana akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Jadi kita akan bahas nanti perbedaannya dengan dakwah, antara perbedaan dakwah, khutbah, dan tabligh. Jadi secara singkatnya begini. Kalau dakwah itu umum, karena ajakan seruan mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah bisa dilakukan dengan lisan maupun perbuatan. Itu dakwah. Tapi kalau tabligh itu menyampaikan pesan kebaikan dengan lisan, hanya dengan lisan saja, bukan dengan perbuatan atau akhlak. Nah, kalau khutbah itu rangkaian dari suatu ibadah, dirangkai dengan ibadah yang lain, kemudian apa? Kemudian ada syarat dan rukunnya tertentu, dan juga disampaikan dengan lisan. Bedanya dengan tabligh, kalau khutbah ada syarat dan rukunnya tertentu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi kalau lingkaran itu yang paling besar, paling luar itu adalah dakwah, kemudian di dalamnya ada khutbah, ada tabligh. Maka khutbah dan tabligh ini merupakan bagian dari dakwah. Karena dakwah itu bisa disampaikan, pesan kebaikan yang bisa disampaikan dengan lisan, dengan tulisan maupun dengan akhlak, dengan perbuatan. Adapun khutbah tadi disampaikan dengan lisan dan juga pesan-pesan kebaikannya. Kemudian ada syarat dan rukun tertentu dan digabungkan dengan ibadah, merangkaikan satu ibadah. Adapun kalau tabligh itu menyampaikan pesan dari Allah, menyampaikan kebaikan, mengajak kepada Allah dengan menggunakan hanya sebatas menggunakan lisan. Nah, itulah perbedaan singkat antara dakwah, khutbah, dan tabligh. Mari kita bahas satu persatu. Khususnya pada kali ini kita jelaskan tentang khutbah dan tabligh. Karena pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang dakwah. Pengertian khutbah, khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan. Khotoba yakhtubu khutbatan. Pakai kho ya ini. Kho, to, ba. Khotoba yakhtubu khutbatan. Bermakna memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, meminta hujan, atau sholat khusuf, sholat gerhana. Kemudian wukuf ketika di padang Arafah, kemudian ada nikah, khutbah nikah. Nah, jadi menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Nah, ini merupakan pengertian dari khutbah. Jadi khutbah ini merupakan rangkaian dari ibadah yang memiliki syarat dan rukun tertentu. Seperti ketika khutbah sholat Jumat, khutbah sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, hujan, dan khusuf gerhana, kemudian wukuf, nikah, dan yang lain-lain. Itu pengertian khutbah secara bahasa dan istilah. Jadi menyampaikan secara lisan, dirangkaikan dengan ibadah, suatu ibadah yang lain. Kemudian ini disampaikan secara terbatas hanya lisan saja. Kalau dakwah tadi yang saya jelaskan bisa disampaikan dengan lisan dan juga hal perbuatan atau akhlak. Tapi kalau khutbah disampaikan dengan lisan, memiliki syarat-syarat tertentu dan juga digabungkan, dirangkaikan dengan ibadah yang lainnya. Itu adalah khutbah. Nah, pentingnya khutbah, bahwa khutbah masuk pada aktivitas ibadah, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contohnya, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, maka wukufnya juga tidak sah. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa khutbah ini memiliki gandengan dengan ibadah yang lain, rangkaian dari ibadah yang lain. Misalnya ketika ada sholat Jumat, masjid seperti itu,
kemudian tidak ada yang mau khutbah, tidak ada khotibnya misalnya khotibnya tidak datang, kemudian setelah azan langsung diqomati, orang-orang sholat Jumat, maka sholat Jumat tersebut tidak sah karena khutbah ini merupakan rukun dari sholat Jumat, harus ada. Itu. Pun demikian dengan wukuf juga. Ketika wukuf di Arafah, ketika tidak ada khutbahnya, maka wukufnya jadi juga tidak sah. Kemudian syarat khatib adalah Islam, jelas harus beragama Islam. Kemudian yang kedua balik, dewasa, kemudian berakal sehat, kemudian mengetahui ilmu agama. Jelas ya, khatib ya harus mengetahui ilmu agama. Nanti apa yang mau disampaikan kalau dia tidak memahami ilmu agama? Bagaimana dia bisa memahamkan orang lain kalau dirinya sendiri ternyata belum paham tentang ilmu agama? Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat dilaksanakan dalam pemukiman, kemudian dilaksanakan di waktu zuhur, jelas minimal 40 orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Nah, ini khususnya menurut pendapat Imam Syafi'i. Katakan di hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi, qultu, saya bertanya, kam kuntum, berapa jumlah kalian? Qala arba'in. Jumlah kami adalah 40. Jadi minimal 40 orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Kemudian tidak didahului Jumatan yang lain di lokasi yang sama. Artinya satu masjid itu tidak digunakan untuk sholat Jumat dua kali atau lebih seperti itu. Kemudian melaksanakan 2 khutbah. Dasarnya mana? Karena Rasulullah SAW yakhtubu yaumal jum'ati khutbatain yajlisu bainahuma. Rasulullah SAW khutbah di hari Jumat dengan 2 khutbah dan duduk di antara keduanya. Maka ini karena Rasulullah SAW yakhtubu yaumal jum'ati khutbatain yajlisu bainahuma. Jadi 2 kali khutbah yang seperti biasa ya kita lihat di masjid saat Jumatan itu kan biasanya khutbah pertama, kemudian duduk dulu, baru dilanjutkan ke khutbah kedua. Ini adalah syarat sah sholat Jumat. Kemudian rukun khutbah Jumat itu ada hamdalah, dilakukan di khutbah pertama dan kedua, kemudian syahadat, sholawat Nabi, dilaksanakan di khutbah pertama dan yang kedua, wasiat takwa dilaksanakan di khutbah pertama, baca sebagian dari Al-Quran dilakukan di khutbah pertama atau kedua, kemudian doa buat muslimin dan mukminin di khutbah kedua. Contohnya seperti ini. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ini contoh hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syahadat, kita bersaksi bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, hamba dan rasul Allah. Nah, kemudian yang ketiga membaca sholawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Nah, baca sholawat Nabi. Kemudian yang selanjutnya ada wasiat takwanya. Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku sendiri bitaqwallah, dengan ajaan mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atihi, dan taat kepadanya, la'allakum tuflihun, agar kita semua beruntung. Nah, itu contoh wasiat takwa. Maka ini harus ada di dalam khutbah tadi yang dijelaskan di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ada hamdalah, ada syahadat, ada sholawat, ada ajakan takwa atau wasiat takwa, kemudian kutipan ayat sesuai tema. Misalnya kita menjelaskan wajibnya seseorang itu anak berbakti kepada orang tua, maka kita
cari, kita sebutkan ayat yang berkaitan dengan tema kita. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan diwajibkan kepada kalian untuk menyembah hanya kepada Allah. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Ini rukun dari khutbah yang harus ada. Hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat takwa, kemudian kutiban ayat sesuai dengan tema. Kemudian jeda antara dua khutbah. Ya kan biasanya sebelum khatib itu duduk di khutbah pertama melanjutkan khutbah kedua, maka yang dibaca barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin atau arhamur rahimin. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada saya, kepada khatib, walakum dan kepada jamaah sekalian fil Qur'anil azim, keberkahan dari Al-Qur'an yang agung. Dengan Allah menurunkan Al-Qur'an ini, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Semoga Allah memberikan manfaat kepada saya, kepada khatib, dan juga kepada kalian semua dari ayat-ayat yang kita baca dan zikir-zikir yang mulia menyebutkan nama Allah seperti itu. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Dan terimalah dariku dan dari kalian semua tilawatahu, bacaan-bacaan kami, khutbah-khutbah kami ini, pesan-pesan kami ini, innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Wa qul, dan katakanlah rabbighfir warham anta arhamur rahimin. Allah ampunilah kami, sayangilah kami, rahmatilah kami, karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat, arhamur rahimin. Tuh. Kemudian doa untuk kaum muslimin. Nah ini Allahumma fir lil muslimin wal muslimat dalam khutbah Jumat itu. Biasanya di khutbah kedua khatib selalu mengatakan ini. Doa seperti ini. Seringnya ya. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah orang-orang muslim, laki-laki maupun wal muslimat, muslim perempuan atau muslimah, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki yang mukmin, mukmin laki-laki, wal mukminat maupun mukmin perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Wa ya qadiyal hajat, engkau adalah zat yang maha mengabulkan hajat-hajat. Rabbana fir lana, ya Allah ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, israf kami, israf itu artinya sikap berlebih-lebihan kami dalam urusan kami, wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Kemudian Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman kepadamu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Janganlah jadikan di dalam hati kami adalah ghil, ada penyakit-penyakit rasa iri, dengki, penyakit hati yang lainnya terhadap saudara kami sama mukmin. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah yang Rauf, Maha Penyayang, Maha Lembut, Maha Penyayang, Ar-Rahim. Seperti itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan keturunan-keturunan yang qurrata a'yun, yang sedap dipandang mata. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini adalah biasanya doa-doa yang dipanjatkan ketika khutbah Jumat, terutama di khutbah kedua. Kemudian sunnah khutbah Jumat adalah dilakukan di atas mimbar. Nah ini ya, kanat
ta'dzinu yaumal jum'ati hina yajlisu al-imamu 'alal minbari. Azan dilaksanakan saat imam duduk di atas mimbar. Itu riwayat Bukhari. Kemudian menyampaikan salam, jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk di waktu azan, faqama mutawakkian ala qausin au asa. Beliau berdiri berpegangan pada busur atau tongkat itu. Jadi sunnahnya duduk di waktu azan, kemudian ada juga sunnah yang lain pegang busur atau tongkat. Nah ini sebagaimana di hadis Abu Dawud, beliau berdiri berpegang pada busur atau tongkat. Faqama mutawakkian ala qausin aw asa. Jadi Rasulullah itu ketika berdakwah, ketika melaksanakan khutbah, beliau memegang tongkat. Kemudian khutbah dilaksanakan dengan singkat. Fa'atilus sholata wa aksirul khutbata. Panjangkanlah salat kalian wa aksirul khutbah, dan juga singkatkanlah khutbah kalian. Jadi sunnahnya itu adalah ketika sholat Jumat itu khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Ini berbanding terbalik dengan kebanyakan masyarakat kita ya. Kemudian masyarakat kita itu justru sholatnya pendek, tapi khutbahnya malah panjang, sehingga membuat jamaah itu banyak yang tertidur, mengantuk dan yang lain. Kemudian mengeraskan suara. Ini diantara khutbah sunnah-sunnah dari khutbah Jumat. Dilakukan di atas mimbar, menyampaikan salam, duduk waktu azan, kemudian pegang tongkat, kemudian khutbah dilaksanakan dengan singkat, dan sholatnya diperpanjang seperti itu, dan mengeraskan suara. Ini karena Rasulullah SAW yakhtubu 'alal mimbar. Sebenarnya Rasulullah khutbah di atas mimbar. Nah, ini dasar dari ini. Sahih Bukhari. Ini di antara sunnah-sunnah sebelum sholat Jumat. Tenang waktu khatib berkhutbah, jadi jangan bicara sendiri. Nah, dikatakan di hadis juga, karena siapa yang berbicara ketika khatib menyampaikan khutbahnya, maka faqat lahu. Jumatannya sia-sia, artinya tidak mendapatkan pahala di Allah. Dan banyak membaca ayat Al-Quran, doa dan zikir. Ini dilakukan sebelum khatib masuk, sebelum khatib berdiri dan menyampaikan khutbahnya. Kemudian memperbanyak bacaan sholawat, lebih utama surat Al-Kahfi, ya, disunahkan baca surat Al-Kahfi di hari Jumat ya. Menghadiri sholat Jumat dengan jalan kaki, sunnahnya. Ya, tentunya ini kondisional ya. Kalau rumah kita dekat ya sebaiknya jalan kaki. Tapi kalau tempat Jumatan kita atau masjid kita jauh ya pakai sepeda motor. Ini kondisional saja. Dan mandi sebelum menghadiri sholat Jumat, sunahkan mandi, kemudian membersihkan gigi, memotong kumis, kuku, menyisir rambut, melaksanakan tahiyatul masjid sebelum duduk ya. Adabnya ketika masuk masjid kita sholat dulu 2 rakaat, itu disebut tahiyatul masjid gitu ya. Kemudian memakai pakaian yang paling baik, pakaian yang terbaik, disunahkan berwarna putih. Jadi jangan kalau kita mau kerja, mau ketemu orang, mau ketemu bupati, kita pakainya baik, tapi kalau justru mau ketemu Allah, mau sholat, pakainya buruk ya, jangan seperti itu. Kemudian disunahkan juga memakai wangi-wangian, kemudian bersegera berangkat ke masjid. Kemudian mengisi barisan paling depan. Segera. Ada keutamaan juga kan, katanya di baris pertama itu keutamaannya seperti sedekah seekor unta. Itu dan seterusnya. Nah, itu penjelasan tentang khutbah. Jadi singkatnya khutbah itu adalah pesan kebaikan yang disampaikan secara lisan dan dikaitkan dengan rangkaian ibadah yang lain dengan apa syarat dan rukun tertentu. Itu adalah khutbah. Nah, kita bahas tentang tabligh. Tabligh itu secara bahasa berasal dari kata balagha yuballighu tablighan, yang artinya menyampaikan. Secara istilah, kegiatan menyampaikan pesan Allah kepada satu orang atau lebih secara lisan untuk diketahui dan diamalkan isi pesan tersebut. Nah, bedanya dengan dakwah apa? Kalau dakwah, ajakan, seruan, mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulnya, bisa dilakukan dengan caranya, metode yang beda.
dengan lisan maupun dengan perbuatan, bil lisan maupun bil hal. Kalau tabligh hanya pesan kebaikan yang disampaikan hanya menggunakan lisan. Makanya tadi yang saya katakan, tabligh dan khutbah itu merupakan bagian dari dakwah. Seperti itu. Nah, Rasulullah bersabda juga kan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan kepadaku, sampaikan dariku, sampaikan kepada manusia dariku walau ayat, walaupun satu ayat. Pentingnya tabligh. Tabligh itu bukan menjadi tugas ulama saja, tetapi siapa saja yang mengetahui kemungkaran ada di hadapannya, maka dia wajib untuk menghentikannya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Jadi kata Rasulullah, jika kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah, rubahlah dengan tangan kalian. Artinya kalau kalian menjadi penguasa, menjadi presiden kah, menjadi bupati kah, menjadi kepala daerah, gubernur dan yang lainnya, kalau kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuasaan kalian, mungkin dengan perda, peraturan-peraturan yang kalian buat. Itu kalau kalian mempunyai kekuasaan. Tapi kalau kalian tidak, fa illam yastati' fa bilisani. Cegahlah mereka dengan lisan. Ketika kalian melihat kemungkaran di hadapan kalian, ya kalau kalian bukan penguasa, ya cegahlah dengan lisan, artinya nasihatilah mereka dengan nasihat yang baik. Kemudian fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau kalian tidak mampu menasihati mereka dengan lisan kalian, maka cegahlah dengan hati kalian. Artinya kalau kalian tidak setuju dengan perbuatan kemungkaran yang dilakukan itu, kalian tidak gabung di situ, kalian akan pergi. Wadzalika ad'aful iman. Karena itu merupakan selemah-lemah iman. Contoh kalau teman kalian yang naudzubillah berjudi, kalian tidak mencegahnya dengan kekuasaan kalian, karena kalian bukan bupati, bukan kepala daerah, bukan penguasa misalnya, kemudian kalian sampaikan juga tidak mampu, misalnya ini adalah sesuatu yang haram, tidak boleh, kita harus tinggalkan, itu kalian tidak mampu, justru dengan hati pun kalian tidak lakukan, misalnya kalian tidak pergi dari sana, nah itu artinya iman yang lemah pun kita tidak punya kalau seperti itu. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan kalau kita penguasa, kemudian kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Artinya kalau hati kita menolak, tidak suka dengan kemungkaran, maka kita tidak akan gabung bersama mereka, tidak bisa duduk dengan komunitas mereka. Artinya pentingnya tabligh. Fungsi tabligh bagi mubaligh sendiri, mubaligh itu artinya orang yang menyampaikan pesan kebaikan, itu membekali mubaligh dengan ilmu. Jadi sebelum dia menyampaikan, tentunya kan dia harus belajar dulu. Belajar ilmu agama, sumber ilmu agama dari Al-Quran, dari Sunnah, yang sahih, misalnya seperti itu, harus banyak belajar. Kemudian yang kedua, menanggulangi berbagai ujian atau cobaan. Ya, seorang mubaligh itu setelah dia berilmu, dia juga harus bisa menanggulangi berbagai ujian, cobaan yang menimpanya, misalnya dia akan ketahui, oh cobaan ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya harus bersabar. Saya harus berdoa kepada Allah, saya juga harus berusaha bagaimana menghadapi ujian ini, ya, seperti itu. Dan yang ketiga, menjadi sebaik-baik manusia, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi seorang mubaligh, orang menyampaikan pesan kebaikan itu akan menjadi sebaik-baik manusia. Karena hadis Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karena dari pesan-pesan yang dia sampaikan kepada orang lain, itu kalau sampai diamalkan oleh orang yang diberikan pesan tadi, maka pahalanya juga akan mengalir kepada penyampai kebaikan. Dan dia akan menjadi sebaik-baik manusia, insya Allah. Kemudian mengikuti pelatihan dan memberi kesempatan kepada mubaligh untuk melaksanakan amal kebajikan dan memberi harapan atau kabar gembira dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fungsi tabligh bagi mubaligh atau penyampai kebaikan. Kemudian fungsi tabligh bagi mablugh, yaitu orang yang objeknya, orang yang diberikan pesan kebaikan,
Apa fungsinya? Menanamkan pemahaman tentang urusan agama. Nah, misalnya kalau kita tidak sempat untuk pesantren, maka kita datang ke majelis-majelis taklim. Bagaimana seorang mubalik menyampaikan pesan-pesan kebaikan, itu kan akan menambah ilmu bagi kita, objek yang disampaikan kebaikan tadi. Menambah ilmu, dan tidak cukup hanya itu, tapi juga kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, membantu mablug, atau objek yang disampaikan kebaikan dalam pemahaman akidah yang benar, menjelaskan akidah dalam Al-Quran dan hadis agar tidak terjebak dalam kesyirikan. Salah ketik ya, mohon maaf. Dalam kesyirikan. Ini sekali itu apa? Artinya orang yang perbuatan menyekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan tandingan Tuhan selain Allah. Jadi, membantu mabluk, orang yang disampaikan pesan kebaikan dalam memahami akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, dan tidak tercampur dalam kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya, membantu mabluk untuk melaksanakan ibadah sesuai yang disyariatkan oleh Allah, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian membantu mabluk dalam bermuamalah dan beretika atau akhlak yang baik. Maka seorang yang mendapatkan pesan kebaikan tentunya dia semakin hari akan semakin berakhlak. Apa gunanya dia bertambah ilmu tetapi dia tidak bertambah amal kebaikannya, tidak bertambah akhlaknya menjadi baik, nah, nggak ada gunanya. Kemudian mengembangkan dan meningkatkan jiwa, hati, akal, dan jasmani. Ini adalah fungsi tabligh bagi mabluk atau orang yang disampaikan kebenaran. Kemudian etika dalam menyampaikan tabligh yang harus dilaksanakan oleh mubalik, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Nah, jadi pesan-pesan yang disampaikan itu caranya ya disampaikan dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mabluk, oleh objek yang disampaikan kebaikan. Tentu ya, kita lihat siapa objeknya. Kalau misalnya orang-orang yang berpendidikan, ya tentu kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang baik. Tapi kalau orang-orang yang mohon maaf, orang-orang umum seperti itu jangan gunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dipahami. Kemudian mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk meraih kesepakatan bersama. Kalau terjadi suatu persoalan, perselisihan, maka wasyawirhum fil amr, kata Allah, dan bermusyawarahlah. Jadi musyawarah ini penting ketika menyelesaikan suatu masalah-masalah yang perlu didiskusikan. Terjadi perbedaan pendapat misalnya, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, materi yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Ini materi-materi yang disampaikan, materi kebaikan itu harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Sunnahnya, hadisnya juga harus dilihat dulu apakah hadis ini sahih, dhaif, hasan, maudhu, dan yang lainnya. Kemudian menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Gunakan bahasa-bahasa tadi yang dimengerti, kita lihat psikologisnya, siapa yang kita sampaikan kepadanya. Kemudian tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak boleh ya seorang mubalik itu ketika menyampaikan kebaikan, dia menghasut orang lain agar orang lain terpecah belah misalnya, kemudian fanatik kepada satu golongan, menyalahkan golongan-golongan yang tidak sependapat dengannya, itu nggak boleh. Itu selesai. Jadi kesimpulannya bahwa yang membedakan antara dakwah, tabligh, dan khutbah, dakwah itu pesan kebaikan yang disampaikan bisa secara lisan maupun dengan perbuatan atau akhlak. Tapi kalau tabligh itu pesan kebaikan yang disampaikan dengan menggunakan lisan kepada orang-orang. Kemudian yang khutbah itu pesan kebaikan yang disampaikan di dalam rangkaian suatu ibadah yang lain, kemudian ada syarat tertentunya. Jadi pesan kebaikan yang disampaikan secara lisan beranu dengan ibadah yang lain, berhubungan dengan ibadah yang lain,
rangkaian dengan ibadah yang lain, kemudian ada syarat dan rukun tertentu. Nah, itulah perbedaan antara khutbah, tabligh dan juga dakwah. Jadi dakwah, khutbah dan juga tabligh itu merupakan bagian dari dakwah. Kalau kita berlingkaran, kalau ini dakwah misalnya lingkaran itu, nah di dalamnya itu ada khutbah dan ada tabligh. Mungkin itu dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.